Saya dari kelompok 6, saya akan menjelaskan kembali apa yang akan dijelaskan dari kelompok 5, yaitu tentang topik dan kerangka karangan. Pengantar. Topik dan kerangka karangan merupakan langkah paling awal sebelum melakukan penyusunan karya ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah tidak akan terbentuk jika tidak jelas topik yang akan dibahas di dalamnya. Topik, tema, dan judul. Topik adalah yang pertama kali ditemukan ketika penulis akan membuat tulisan, atau bisa disebut juga sebagai tahap awal dalam proses penelitian atau penyusunan dari karya ilmiah. Ciri utama dari topik adalah yaitu cakupan atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih mendalam. Tema adalah sarana yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tema itu memperempit atau membatasi topik. Topik umumnya terdiri atas 1-2 kata yang singkat dan memiliki persamaan serta perbedaan dengan tema karangan. Dalam memilih tema perlu dipertimbangkan dalam beberapa hal, yaitu harus menarik perhatian penulis, harus sempit dan terbatas. Untuk penulis pemula, hindari topik untuk kontroversial dan baru. Judul merupakan perincian atau jabaran dan topik yang diberikan untuk bahasa atau karangan mana yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang menyirahkan serta pendek isi dan maksud buku tersebut adalah artikel. Fungsi kerangka karangan: tidak mengelola ide sampai 2 kali, memperikatkan klimaks dan berbeda di setiap bab, meningkatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber bahan, dapat membaca ulang karangan yang sudah selesai, tidak dilihat dengan jelas wujud, ide umum, dan spesifikasi dari karangan. Penyusunan kerangka karangan: perumusan teknis dengan jelas, penginventarisan topik dalam subtopik secara maksimal, pengevaluasian semua topik yang telah dirinci ke dalam tahapan, dan tahapan 1 dan tahapan 2 dilakukan berulang kali agar terlihat maksimal. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan, atau dapat juga didefinisikan sebagai suatu metode dalam pembuatan karangan yang nama topiknya dipecah ke dalam sub-sub bagian topik terperinci. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf bila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.